Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kegiatan pekan ini adalah puncak tema. Untuk kegiatan mainnya, kalian minta tolong Bunda untuk membacakan screenshot ini. Ditonton sampai habis ya. An-Nasyr surat ke-110, jumlah ayat 3 ayat, diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Asbabun Nuzul. An-Nasyr artinya pertolongan. Surat ini diturunkan pada 10 Hijriah di Padang Arafah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat ini berkenaan dengan peristiwa Futuh Mekah. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi berhasil membebaskan Mekah dari kaum Quraisy yang kejam. Lalu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang terakhir. Beliau adalah utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada saat itu mereka semua tinggal di kota Mekah. Tahu tidak teman-teman, ternyata jarak antara Indonesia dan Mekah sangat jauh sekali, sekitar 8.388 km. Jadi, kalau kita hendak pergi ke Mekah, alat transportasi yang paling cepat untuk saat ini kita pakai adalah dengan menggunakan pesawat. Ketika Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah persiapan selesai, Ayah Abdullah dan teman-temannya segera berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mereka segera melakukan perjalanan ke negeri yang sangat jauh yang bernama Negeri Syam. Karena di Negeri Syam banyak orang yang akan membeli barang dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini selama berminggu-minggu dengan menggunakan unta. Dari pagi hingga petang. Terkadang mereka berhenti untuk beristirahat. Namun, ketika baru sampai di Madinah,
ayah Abdullah ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit dan wafat di sana. Kabar bahwa Abdullah telah wafat membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun, mereka juga tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari telah berlalu, dan hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah lahir ke dunia ini. Semua orang merasa bahagia, termasuk sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Dan beliau memberi nama kepada bayi mungil itu dengan nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya Muhammad berkeliling Ka'bah dan ia berdoa, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit dan makhluknya yang ada di bumi." Demikian teman-teman, cerita mengenai masa kelahiran Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, ketika Muhammad masih di perut Bunda Aminah, terjadi peristiwa besar yang dilakukan oleh Abraham. Ia hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah mengirim pasukan burung ababil untuk melindungi Ka'bah. Dan seperti Abdul Muthalib, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi teladan kita hingga saat ini. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, pada tahun 570 Masehi. Sehingga sampai saat ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dengan nama Maulid Nabi. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai masa kanak-kanak Nabi Muhammad? Kita tunggu cerita berikutnya. Ayo kawan, kita mengenal Nabiul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah. Keluar air di sela jari Quran yang suci. Menghafal nama malaikat dan tugasnya. Yuk simak sama-sama. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki dan mengurus hujan. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel, tugasnya
mencabut nyawa. 5 dan 6, malaikat mungkar dan nakir. Tugasnya menanyai amal perbuatan di alam kubur. 7. Malaikat rakib. Tugasnya mencatat amal baik. 8. Malaikat atid. Tugasnya mencatat amal buruk. 9. Malaikat malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Habibullah, salam alaika ya Nabi Allah, salamun alaika ya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun ya Rasulullah, anta nurun fauqa nuri ya Habibullah, anta iksiru agali ya Nabi Allah, anta misbahu suduri ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya Habibi. Ya Wayyad ya Mumajjad ya Imam Al-Qiblataini. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah alaihi salatullah. Utusan Allah, kekasih Allah, nabinya Allah, untuknya lah salawat Allah. Idola sebenarnya untuk semua manusia, diutus untuk sempurnakan akhlak kita semua. Idola yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api di dalam neraka. Idola yang mengajak semua umatnya masuk surga abadi bersama dengannya. Ayo hati-hati, jangan salah pilih. Idola yang asli itu beliaulah ini, bukan artis TV, sinetron atau penyanyi, tapi Rasulullah yang cintanya sudah pasti. Ya, cukuplah galaunya, cukuplah bingungnya, cukuplah pusingnya untuk mencari idola. Dialah orangnya, manusia utama, penyempurna akhlak yang diutus untuk kita. Ya Rasulullah, salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Habibullah, salam alaika ya Nabi Allah, salamun alaika ya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun ya Rasulullah, anta nurun fauqa nuri ya Habibullah, anta iksiru agali ya Nabi Allah, anta misbahu suduri ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya Habibi. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam Al-Qiblataini. Ya Rasulullah, salam alaika ya Habibullah, salam alaika ya Nabi Allah, salamun alaika ya Rasulullah. Hai teman-teman, ayo kita belajar rukun iman dengan tepuk tangan. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Percaya pada Allah. 2. Percaya malaikat. 3. Percaya kitab Allah. 4. Percaya pada Rasul. 5.
percaya hari kiamat. 6. Percaya qadha qadar. Alhamdulillah, sekian pembelajaran pekan ini. Selamat belajar anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.